Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bapa, pada hari ini izinkan kami untuk mengangkat ucapan syukur kami, mengangkat doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, karena pada hari ini kami rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, beracaralah. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, ini kerinduanku Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Kalau terpapar, jujur nggak tahu terpapar di mana, tapi yang pertama kali kena itu suami gitu. Jadi dari pertama suami kena, terus menyebar ke satu rumah. Gejala yang dirasakan kakak apa aja? Untuk gejala yang kita rasain itu semua sama, dimana suara kita bindeng, terus habis itu tenggorokan nggak enak. Nah kemudian di hari keempat kelima kita mulai anosmia. Dan itu kita lebih nyerangnya ke lambung, jadi nggak bisa makan. Jadi kayak bener-bener mual, dikasih makan, mual, kasih makan, mual gitu. Apa aja sih yang kakak khawatirkan selama COVID ini? Nah, kalau selama kemarin sakit, itu jujur yang dikhawatirkan dan sangat ditakutkan itu waktu papaku kena juga gitu. Jadi aku kena itu, suamiku kena hari Senin, aku kena hari Selasa, papaku sekitar hari Jumat. Nah, yang ditakutkan adalah papaku itu pernah bypass, 10 tahun yang lalu pernah bypass. Jadi ada kayak ketakutan tambahan di mana kita semua nggak ada penyakit bawaan, tapi kalau papaku ada darah tinggi juga gitu. Jadi itu yang membuat takut. Dan selama kita 1 mingguan kita COVID itu, papaku itu demamnya itu sampai 9 hari. Jadi bener-bener 9 hari itu panasnya tuh naik turun gitu terus. Setiap minum obat turun, 4 jam lagi naik gitu terus. Nah sedangkan kita yang lain cuman 2-3 hari udah selesai semua gitu. Jadi bener-bener yang kondisi papa itu bikin panik sih. Apalagi waktu itu papa juga rewel banget, makan susah, terus lemes. Jadi parah sih, itu takut dan hasil labnya juga jelek. Apakah ada kejadian yang cukup berat buat kakak selama COVID itu? Ya, kejadian beratnya itu waktu hari ke-9 itu, di hari ke-8 aku ajak papaku tes, untuk tes darah, untuk D-dimer, untuk CRP, untuk apalah itu, untuk tes-tes itu aku ajak papaku tes. Dan di sana hari ke-9 itu hasilnya keluar dan itu hasilnya semua jelek. Jadi yang orang normal rata-rata 5, papaku 103. Yang orang normal 7 atau berapa, papaku 98 gitu. Jadi semua nilainya itu jauh dari orang yang normal. Dan itu waktu aku konsultasikan ke beberapa orang yang kita kenal, yang dia juga dokter, mereka bilang semua opname. Tapi waktu itu keluarga aku memutuskan untuk kita nggak memilih jalan itu, tapi kita bangun mesbah keluarga, di mana kita tanya sama Tuhan, secara manusia kita udah melakukan yang terbaik versi kita, tapi sekarang Tuhan mau gimana ini? Tuhan kasih hikmat ke kita untuk kita bisa mengambil langkah selanjutnya yang akan kita ambil, gitu sih. Lalu di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, bagaimana sih kakak dan keluarga bisa tetap berharap sama Tuhan? Ya, waktu itu sebagai manusia takut itu jujur takut banget gitu. Sekalipun kita tahu Tuhan pasti tolong, Tuhan itu ngasih cobaan nggak lebih dari kekuatan kita. Iya kita tahu, tapi waktu dalam keadaan kayak gitu kita udah nggak bisa mikir yang sejernih itu gitu. Sekalipun kita tahu kebenarannya, tapi kita tetap merasa khawatir, kita tetap merasa takut. Dan waktu itu hari Kamis kalau nggak salah, itu aku ikut komsel, di mana waktu itu kita membahas soal pengkhotbah, di mana di situ bilang ada saatnya untuk tertawa, ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada saatnya itu macam-macam, ada saatnya apa. Nah di situ dibilang kita itu nggak bisa berharap dengan keadaan gitu. Keadaan itu nggak ada yang stabil, cuman Tuhan Yesus yang stabil. Dari situ aku dan keluarga memutuskan untuk ayo, aku mengambil peran, di mana waktu itu papaku dalam kondisi lemah, tapi di situ aku mengambil peran untuk ayo kita doa bersama, kita serahkan semua ke Tuhan. Ya kita sebagai manusia ini loh Tuhan, kita bawa permasalahan kita serahkan ke Tuhan. Tuhan mau bawa ini kemana kita nggak tahu, tapi ini Tuhan ketakutanku, ini Tuhan bebanku sekarang, dan kita serahkan semua ke Tuhan. Jadi itu benar-benar waktu itu kita ambil sepakat, kita satu keluarga, sama saudaraku juga, dia lebih ke, kita kan beda rumah kan, jadi cuman via WhatsApp call aja, tapi kita benar-benar waktu itu bersatu hati untuk kita berdoa sama-sama. Gimana sih cara Tuhan menolong kakak dan keluarga untuk melalui COVID
Nah, untuk cara itu aku tahu ya Tuhan itu bisa bekerja itu lewat banyak hal gitu. Waktu hari ke-9 itu bener-bener semua orang kan bilang suruh masuk rumah sakit gitu. Terus ada satu orang, dia tuh bilang, coba hubungi dokter ini gitu. Dia kasih WA-nya, dia kasih semua kontaknya dia kasih. Terus aku hubungin dengan aku sertakan hasil lab papaku. Waktu dia lihat, dia cuma bilang gini, waduh sudah hari keberapa ini? Hari ke-9, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, waduh kasihan, kok COVID sampai hari ke-9 gak dibawa ke rumah sakit. Jujur waktu itu aku langsung down banget. Terus dia bilang gini, kamu hubungi apotekerku, dia bilang gitu. Dikasih nomor itu aku telepon gak bisa, aku hubungin WA semua gak bisa. Aku sampai, aduh Tuhan ini gimana, gak bisa dihubungi sama sekali. Bahkan nomor WA-nya pun itu aku telepon biasa juga gak bisa. Nomor telepon apoteknya, nomor telepon bukan handphone, itu juga ditelepon gak bisa. Semua tidak bisa ditelepon. Sampai akhirnya aku bilang ke saudaraku, ini gak bisa ditelepon, ini gimana? Terus ya udah nanti aja gitu. Kita semua bertiga kita nyoba semua, kita telepon. Nah di waktu itu Tuhan cuma ngasih pengertian, jangan fokus sama masalahnya. Coba taruh masalahmu. Ayo, kamu bersatu hati sama keluargamu untuk nyembah. Dan waktu itu kita bener-bener, kita ada setengah jam mungkin kita nyembah Tuhan. Kita nangis-nangis, kita kayak Tuhan. Jujur yang ketakutanku waktu itu adalah badai sitokin gitu. Soalnya itu sudah lebih dari 5 hari kan. Jadi aku takut badai sitokinnya. Jadi waktu itu kita semua berdoa, kita tanya ke Tuhan, kita nangis-nangis, kita serahkan semua ke Tuhan. Dan itu kayak doa pada waktu itu kayak bener-bener doa kita itu udah kayak, nggak tahu Tuhan, sudah bukan rencana kita dan mau kita lagi, tapi biar rencana Tuhan aja. Dan itu bener-bener setelah amin, aku baru buka handphone setelah amin, itu saudaraku bilang, nih aku sudah bisa WA apotekernya, nanti setengah jam lagi obatnya dikirim. Itu kayak, hah? Dari tadi kita coba itu nggak ada yang bisa, bener-bener nggak bisa. Sampai aku coba pakai handphonenya papaku, mamaku, semua nggak bisa. Tiba-tiba ceceku bilang, ini udah bisa. Aku ya kaget, tiba-tiba bisa, dia bilang gitu. Habis papaku minum obat itu siang, setengah 12 setelah makan, itu papaku udah nggak panas lagi sampai sembuhnya. Jadi bener-bener habisin obat 1 minggu, terus aku tesin lagi dan hasilnya semua udah bagus, semua sudah normal. Dan aku cuman kayak, ya ampun Tuhan ya, sekedar cuman masalah WhatsApp nggak bisa dihubungi sama nggak dihubungi, tapi Tuhan itu membuat keadaan jadi jauh lebih baik gitu. Setelah melalui proses melawan COVID-19, apakah yang kakak syukuri? Satu hal yang aku syukuri adalah, yang pertama, selama ini mungkin keadaanku, aku di rumah sebagai anak paling kecil, aku nggak berani yang kayak speak up untuk aku yang selalu dianggap iya nggak bisa apa-apa, masih kecil. Sekalipun aku udah berkeluarga, tapi pandangan mereka tentang aku sebagai anak paling kecil itu tetap gitu. Jadi aku dianggap tetap paling kecil, aku tetap kayak nggak bisa apa-apa gitu. Tapi waktu kemarin itu Tuhan percayakan aku untuk aku mengisi di satu acara, untuk aku bisa sharing sama papaku gitu. Aku nggak pernah terpikir sama sekali untuk aku bisa satu pelayanan sama papaku. Kita sama-sama melayani tapi di bidang masing-masing gitu. Tapi kemarin aku benar-benar bisa melayani sama-sama dengan papaku, dan di situ aku sharing tentang apa yang aku rasakan gitu. Dan di situ orang tua aku tahu gitu apa yang aku rasakan selama ini, yang nggak pernah aku sharingkan ke mereka tentang keinsecureanku sebagai anak yang paling kecil. Aku mungkin di luar aku bisa melayani orang, tapi di dalam rumah aku dianggap kayak anak yang nggak ngerti apa-apa, tetap ya apa sih paradigma tentang anak paling kecil yang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan satu hal yang aku belajar, ketika aku bisa berdiri untuk orang lain di depan, di luar keluarga, aku nggak bisa berdiri di keluargaku sendiri. Dan dari situ aku belajar untuk aku memulai untuk membuat komsel untuk keluargaku sendiri gitu. Jadi aku juga mau berdiri untuk keluargaku, bukan untuk orang lain di depan aja, tapi aku juga mau di keluargaku sendiri. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya Anda baik-baik saudara. Bahkan saya juga di tempat ini, saudara, kabarnya luar biasa. Saudara, sebelum saudaraku menaburkan sharing bagi kita semua di tempat ini, perkenalkan nama saya Ibu Mulina Tarigan, saudara. Saudara, saya dari Binjai di Sumatera Utara.
Nah, hari ini saudara, saya mau membagikan saudaraku sharing kepada saudara. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam saudara Efesus 6 ayat 10. Saudaraku, firman Tuhan berkata, akhirnya saudaraku, kuatlah di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saya percaya saudaraku, orang-orang yang kuat dalam Tuhanlah orang-orang yang sanggup menghadapi hidup ini, saudaraku. Tahukah saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hidup ini punya banyak, saudaraku, masalah, problema, bahkan penderitaan yang banyak dihadapi, saudaraku, begitu banyak manusia. Tetapi saya percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka saudaraku, Tuhan mengerjakan, memulihkan, bahkan saudaraku memberikan kekuatan di dalam saudaraku menghadapi hidup ini, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, saudaraku, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah, saudaraku, gunakan kekuatan saudara. Jangan pernah, saudaraku yang kekasih, mengandalkan kekuatan saudara. Karena ketika Anda mengandalkan kekuatan kita, maka Alkitab berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan orang yang, saudaraku, mengandalkan kekuatan manusia, biasanya dia akan terjerat dalam hal tersebut. Itu sebabnya Alkitab juga jelas berkata, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, dan saya yakin saudara, orang-orang yang kuat dalam Tuhan akan sanggup menghadapi hidup ini, saudaraku. Contohnya saudaraku di mana saya, saudaraku. Saya akan memberikan satu kesaksian di mana waktu umur 14 tahun, saudara, saya terkena kecelakaan listrik. Itu yang menyebabkan saudaraku, tangan saya diamputasi, dipotong, saudara. Dulu saudara tahun 98, saudara, umur saya kira-kira waktu itu 14 tahun. Saya kecelakaan listrik, saudaraku. Itu kecelakaan listrik bukan di dalam rumah, tetapi di luar rumah. Itu yang tiang listrik yang di luar sana, saudaraku. Itu tegangan yang sangat tinggi. Nah, saya tahu persis waktu saya kena tegangan listrik tersebut, saudaraku. Saya sedang menggunakan, saudaraku, gala yang sangat panjang. Dan gala tersebut adalah, saudara, besi, yang terbuat dari besi. Dan waktu itu saya sedang mengambil kunci kamar saya dari, saudara, teras jendela kamar saya. Karena kamar saya 2 kali terkunci. Nggak tahu ceritanya itu begitu cepat saja, saudara, membuat saya mengambil gala tersebut seukuran 5 meter, mengakibatkan saudara tersentuh, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kabel listrik yang di luar. Itu menyebabkan tegangan listrik yang kuat, saudara, sehingga membuat, saudaraku, saya tahu persis waktu itu saya mati karena kena tegangan listrik itu. Tetapi saudara, waktu dalam keadaan tersebut, saya memanggil nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Waktu saya berkata, Tuhan tolong saya, mata saya tiba-tiba terbuka, saudaraku. Saya melihat orang tua saya, bapak saya di sebelah saya. Dan saudara, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu saya dibawa ke rumah sakit Binjai tidak bisa, saudaraku, menangani. Saya langsung dibawa ke rumah sakit Medan, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tahukah Anda, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya dirawat di sana selama 3 bulan, saudara. 3 bulan dokternya bilang sebenarnya kamu harusnya mati, tidak mungkin hidup, saudara. Karena, saudara, tangan dan kaki saya terbakar habis, saudara. Saudara, di dalam 3 bulan itu 10 kali, saudara, saya, saudaraku, dioperasi, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, yang terakhir, saudara, saya dioperasi, tangan saya harus diamputasi karena tangannya itu semua sudah membusuk, saudara. Saudara, tahukah hampir 2 kali saya hampir mati di meja operasi, saudara. Saudara tahu umur yang 14 tahun, saudara, menghadapi hal yang tersebut, saudaraku, rasanya tidak mungkin kuat lagi. Rasanya mungkin tidak mungkin bisa menghadapi hal tersebut. Tapi saudara tahukah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ketika keluarga saya berdoa, waktu itu saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan saya rindu untuk jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi waktu kejadian tangan saya dipotong, saya kecewa, saya hancur hati, saya merasa tidak punya pengharapan lagi, saudaraku. Dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, tapi
Karena orang tua, keluarga, bahkan saya juga berdoa, ada kuasa Roh Kudus, ada Tuhan yang memberikan kekuatan ilahi yang luar biasa, yang membuat saya bisa berkata, God is good. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sampai di dalam hati saya bisa sanggup mengatakan, saya percaya Tuhan itu baik, karena Tuhan sanggup mengubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari kutuk menjadi berkat. Dan itulah sebabnya saudaraku, setan seringkali berbicara kepada saya, Mulina, kau selamanya akan jadi orang cacat, kau selamanya tidak akan pernah jadi orang punya masa depan, hidupmu hancur, kau selamanya akan tinggal di rumah. Tapi saya berkata kepada setan, setan kamu diam, kamu tidak bisa berkata apapun, karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sanggup mengubah apapun, saudara. Dan hari itu saya mulai semangat. Saudaraku yang kekasih, kekuatan yang dari Tuhan itu memberikan semangat yang baru, saudara. Dan orang yang bersemangat, Alkitab berkata, dapat menanggung penderitaan yang saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Mulai hari itu saya semangat, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, waktu itu saya masih SMP, saya selesaikan SMA saya selesaikan sarjana saya, bahkan sampai hari ini saya selesaikan magister saya, saudaraku. Saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Kalau saya hari ini bisa berdiri, bukan kuat hebat saya, tetapi karena Tuhan yang menolong, yang memberikan kekuatan kepada saya, saudaraku. Kunci dalam hidup ini bersemangatlah. Kunci dalam hidup inilah, saudaraku, bersukacitalah. Karena orang-orang yang bersukacita akan, saudaraku, mempunyai tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan pikiran yang sehat. Nah, saudaraku, percayalah, ketika Anda mulai mengucap syukur dalam keadaan apapun kita, saudaraku, saya percaya, saudaraku yang kekasih, Tuhan menolong kita dalam segala kelemahan, kekurangan, bahkan ketidakmampuan kita, saudaraku. Mari hari ini kuatlah dalam Tuhan. Jangan pernah andalkan uangmu, jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan kehebatanmu, jangan pernah andalkan saudaraku talentamu, dan apalagi jangan pernah andalkan jabatanmu. Karena semuanya itu, saudaraku, terkadang tidak bisa menolong kita, tetapi ada Tuhan yang sanggup menolong Anda dan saya. Berikan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan yang memberkati dimanapun Anda berada. Haleluya. Puji Tuhan, saya yakin kita semua terberkati oleh ibadah recharge pada hari ini. Kita telah menyaksikan pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang saya berdoa semuanya itu dapat menguatkan kita. Saya berdoa Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk apa yang harus kita lakukan. Di dalam kesulitan, di dalam sakitmu mungkin, saya percaya Tuhan bekerja. Dan kita harus tetap yakin bahwa Tuhan baik hari ini sampai selama-lamanya. Mari pada hari ini kita akan menutup ibadah ini dan juga kita akan berdoa bagi yang menyaksikan jemaat atau siapapun. Untuk yang sakit kita berdoa Tuhan sembuhkan, yang mendapatkan masalah finansial atau mendapatkan problem kita berdoa Tuhan bukakan pintu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kesaksian firman Tuhan menguatkan kami. Hari ini kami khusus berdoa untuk yang sakit Tuhan, apapun penyakitnya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan, kami percaya melalui bilur-Mu, melalui darah-Mu. Kami semua akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap yang menonton yang memiliki masalah finansial, agar Engkau bukakan pintu, agar Engkau bukakan jalan keluar dan hikmat untuk anak-anak-Mu dapat keluar dari masalah-masalah. Terima kasih Yesus. Berdoa untuk pelayan pada hari ini agar Engkau berkati mereka. Berdoa untuk setiap yang menyaksikan dapat mendapatkan kekuatan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu.